Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam kepada Bapak Riki ataupun teman-teman lainnya yang menyaksikan. Sebelumnya perkenalkan, saya Kailan Divina Natasha Sirait dari Prodi Akuntansi Angkatan 61. Kali ini saya akan menjelaskan terkait Parmalat case. Langsung saja saya share screen. Baik, jadi bisa dilihat ini adalah simbol dari Parmalat itu sendiri. Sebelum memulai ke case-nya, kita akan mencari saya akan menjelaskan mengenai profil perusahaan Parmalat ini sendiri. Jadi, Parmalat SPA atau Società per Azioni adalah perusahaan multinasional Italia yang memproduksi produk olahan susu dan makanan. Cabangnya itu sudah ada di 30 negara lebih, didirikan pada tahun 1961 oleh ownernya bernama Tanzi. Nah, Parmalat ini berkantor pusat di Collegio Italia. Perusahaan ini terkenal sebagai produsen susu, yogurt, dan krim. Saat ini Parmalat beroperasi sebagai anak perusahaan dari perusahaan raksasa susu Perancis, yaitu Lactalis. Nah, kenapa dia diakuisisi oleh Lactalis? Dari kasus inilah kita bisa mengetahui. Nah, yang pertama pertanyaannya itu adalah meninjau sejarah Parmalat 2000 sampai 2003, tanda-tanda apa yang seharusnya diperhatikan investor atau regulator. Nah, sini bisa diperhatikan beberapa hal ya yang bisa menjadi penanda kalau ada sesuatu yang janggal dari PT Parmalat ini. Ya, jadi CPA yang sebelumnya itu, SPA yang sebelumnya itu PT ya guys. Nah, jadi eh, yang pertama kasnya itu sangat besar, tapi kenapa tidak digunakan untuk melunasi utang yang ada, obligasi yang ada? Nah, sebaliknya perusahaan malah terus menerbitkan obligasi, padahal kan eh, jik- eh, logisnya ya kalau uang kita banyak, kenapa kita harus berutang lagi gitu? Nah, terus selanjutnya eh, struktur grup yang sangat kompleks dengan ratusan anak perusahaan, terutama di tax havens. Nah, ini juga bisa menjadi red flag atau risiko ya, di mana bisa jadi Parmalat ini menyembunyikan utang atau transaksi fiktif. Nah, lalu kita juga harus memperhatikan rasio arus kas operasi. Jadi bukan hanya labanya, tapi juga arus kas operasinya. Nah, terus terakhir juga eh, tandanya itu adalah pergantian eksekutif, yaitu namanya itu Fausto Tona. Nah, jadi ceritanya itu em, si Fausto Tona ini memberitahukan ke publik kalau Parmalat mengeluarkan obligasi lagi senilai 300 juta euro. Ta- Nah, beberapa hari kemudian, singkatnya, tiba-tiba aja si pemiliknya itu, si Tanzi, mengeluarkan dia secara paksa. Apakah eh, mungkin ada masalah internal? Nah, itu bisa diselidiki lebih lanjut. Nah, masih di nomor satu juga, di sini ada pertanyaan. Bagaimana penelaahan atas utang offshore besar, misalnya struktur Bonlat? Jadi Bonlat ini salah satu cabangnya Parmalat di 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 Carmen Island kalau nggak salah. Eh, Dia itu menjadi salah satu offshore terbesar di untuk Parmalat menampung transaksi dan utang fiktif gitu loh. Oke, lanjut. Bagaimana penelahan atas utang offshore besar dan penerbitan obligasi berulang dapat mengungkap fraud lebih cepat? Nah, jadi ya tentu saja bisa mengungkap fraud ya. Kayak misalnya nih, offshore besar, misalnya di Bonlat. Kalau kita telaah lebih lanjut dan nyata ketemu ada transaksi fiktif di mana piutang yang tidak tertagih dan utang-utang yang belum dibayar tuh dipindahin ke situ. Lalu juga sedangkan untuk penerbitan obligasi, kalau misalnya kasnya cukup, tapi tetap terbitin obligasi, nah kan jadi ketahuan ya kalau sebenarnya itu saldo kas yang dilaporkan nggak ada, alias fiktif. Jadi bisa banget dengan penelaahan lebih lanjut di dua hal ini bisa mengungkap fraud lebih cepat.
Oke, lanjut nomor 2. Bagaimana auditor eksternal dan bank berkontribusi terhadap keruntuhan Parmalat? Apakah Grant Thornton, Deloitte, atau Bank of America seharusnya melakukan verifikasi secara langsung terhadap saldo kas Bonlat? Nah, jawabannya ya tentu saja perlu ya, apalagi untuk auditor eksternalnya, yang mana di kasus ini EY atau Ernst Young. Nah, karena kan auditor eksternal ini sendiri tugasnya untuk menilai apakah laporan keuangan sudah disajikan secara wajar dan menunjukkan keadaan ekonomi yang sesungguhnya. Nah, karena kegagalan nah, karena apa kontribusinya terhadap keruntuhan Parmalat? Ya, yang pertama, mereka gagal mendeteksi dan mengungkap berbagai salah saji material dalam laporan keuangan, terutama terkait saldo kas, lalu ada utang, dan transaksi antar anak perusahaan, sehingga investor dan kreditur terus mempercayai bahwa kondisi keuangan Parmalat sehat selama bertahun-tahun. Lalu, apakah seharusnya mereka melakukan verifikasi secara langsung terhadap saldo kas di Bonlat, cabang Bonlat? Ya harus, karena dari nominalnya sendiri sebesar 3,95 miliar euro itu merupakan angka yang sangat material. Jadi ya tentu saja harus dilakukan verifikasi. Oke, misalnya nih, eh, si auditor eksternal itu bisa mendeteksi lebih awal terkait adanya salah saji ini. Nah, jadinya kan investor bisa tahu lebih dulu gitu, dan jadinya mereka nggak terlanjur invest di situ, lalu mereka nggak terlanjur ya itu mengalami default mungkin obligasinya karena mereka malah beli obligasi yang nggak bisa, yang sebenarnya Parmalat itu sendiri nggak bisa bayar gitu. Jadi ya karena udah memuncak selama bertahun-tahun, jadinya ya sekalinya ketahuan kan makin parah dampaknya gitu. Investornya juga makin banyak ruginya gitu. Oke, lanjut. Seandainya Anda menjadi risk manager pada 2003, kontrol atau pertanyaan apa yang dapat mendeteksi pemalsuan tersebut? Nah, yang pertama di sini ada konfirmasi bank secara langsung, yang dimana kan si Parmalat ini ngaku-ngakunya ada 3,95 miliar euro nih di Bank Amerika. Jadi karena nominalnya besar, tentu aja harus dikonfirmasi langsung dong. Kita nggak bisa percaya sama pihak manajemen, dokumen pihak manajemen bisa aja dipalsuin. Nah, lalu selanjutnya juga ada rekonsiliasi antara saldo kas yang dilaporkan dan pendapatan bunga yang diterima. Karena kalau memang benar 3,95 miliar itu ada di Bank Amerika sebagai deposit, pasti kan ada bunganya ya. Jadi harus dicek apakah benar ada di aktivitas operasi arus kas. Lalu lanjut, menelusuri transaksi antar perusahaan anak yang melibatkan Bonlat dan anak perusahaan offshore lainnya. Nah, seperti yang sudah aku bilang, tadi kan ada piutang tak tertagih, ada utang yang belum dibayar, tuh dipindah-pindahin semua tuh ke situ. Jadi ya tentu saja harus ditelusuri offshore-offshore ini, supaya kita bisa tahu apakah transaksi itu fiktif atau nyata. Lalu kita juga meminta bukti penggunaan dana hasil penerbitan obligasi bagi perusahaan. Sebagai risk manager, ya kita harus make sure dong kalau obligasinya ini tuh beneran dipakai buat perusahaan atau enggak. Karena kalau dipakai buat perusahaan berarti kan bisa menciptakan laba ya. Tapi kalau misalnya digunakan oleh pihak internal dalam tanda kutip korupsi, berarti kan ada yang tidak beres gitu. Nah, lanjut untuk menguji substansi ekonomi transaksi. Jadi bukan hanya kita melihat apakah format laporannya sudah sesuai, tapi apakah yang disajikan itu sudah menggambarkan keadaan ekonomi perusahaan itu sendiri. Bukan hanya berdasarkan SFRS atau SAK gitu. Lanjut. Oke, lanjut nomor 3. Sini ada soal bagaimana struktur
internasional Parmalat yang melibatkan banyak negara, ada di Italia, Cayman Islands, Bahamas, USA, mempersulit investigasi dan litigasi, pertimbangkan perbedaan yurisdiksi atau kewenangan hukum, penegakan putusan pengadilan, enforcement of judgments, dan keberadaan aset dan dokumen di luar negeri. Oke, jadi kesimpulannya yang pertama dari sisi yurisdiksi dulu. Jadi ya karena memang anak-anak perusahaan Parmalat ini ada di tax haven country yang mana memiliki kerahasiaan tinggi, jadi tuh kepemilikan dan arus kasnya, aliran dananya sulit ditelusuri, kecuali kalau memang bekerja sama antar yurisdiksinya. Nah, selain itu, ada juga perbedaan bahasa, sistem hukum, dan standar pelaporan. Kayak yang kita tahu, Amerika sama Eropa kan beda ya standarnya. Sedangkan Parmalat ini cabangnya ada di dua-duanya. Nah, jadi ya itu deh susah lagi disesuaikannya. Lalu yang kedua dari sisi putusan pengadilan pun susah gitu untuk dilaksanakan atau direalisasi di lebih dari satu negara. Karena kan eh, ya dari sebelum-sebelumnya kayak standarnya beda, hukumnya beda. Jadi ya sulit untuk diterapkan kalau misalnya eh, hasilnya subs- subsidiari yang di sini harus harus dijual asetnya. Nah, itu kayak nggak bisa langsung dilakukan gitu karena beda apa kayak hasil keperusahaannya itu harus diberikan ke yang bertanggung jawab di daerah sana untuk melakukan hasil keputusan itu gitu. Jadi perlu koordinasi. Yang terakhir untuk keberadaan aset dan dokumen ini juga ya karena tadi banyak cabangnya, jadi dokumennya juga banyak terkait bukti-bukti bukti-bukti transaksi fiktif. Jadinya investigator harus mengumpulkan dan membandingkan informasi dari banyak lokasi. Nah, pengumpulan itu sendiri membutuhkan kerjasama antar negara dan bantuan hukum lintas yurisdiksi dan tentunya akan menghabiskan banyak waktu, tenaga, dan uang karena saat itu juga sistem informasinya chatting WA itu belum terlalu canggih. Lanjut. Oke, nomor 4. Pertanyaannya, pihak internal Parmalat mengklaim skema mereka bertujuan menjaga perusahaan tetap hidup, bukan memperkaya diri sendiri. Sampai munculnya bukti bahwa itu sebenarnya untuk memperkaya diri sendiri atau kickbacks. Diskusikan batas etika dan hukum antara financial engineering dan fraud. Nah, jadi sini aku ada tampilin Callisto Tanzi, which is the owner of this Parmalat group, but he died when he was in prison. Yeah, when he was sentenced because of his bad doings ya. Jadi ini bedanya. Financial engineering itu adalah sesuatu rekayasa yang masih diperbolehkan. Nah, eh, apa sih bedanya? Jadi kalau financial engineering itu transaksi yang cetak tuh benar-benar terjadi, terutama yang nilainya material atau nominalnya besar. Lalu yang kedua, tetap menggambarkan kondisi ekonomi perusahaan secara wajar. Dan yang ketiga, penggunaan utang, penerbitan obligasi, dan pembentukan anak perusahaan. Walaupun mungkin kayak misalkan nggak sehat nih, lebih banyak utang daripada modal. Atau, wah kasnya tiba-tiba turun nih karena dia mau bikin anak perusahaan. Itu wajar, dapat dibenarkan. Apabila seluruh informasi material diungkapkan secara transparan dan tujuannya pun dijelaskan di CALK supaya investor pun kayak paham lah ya, namanya juga bisnis gitu, butuh utang lah, butuh pakai dana untuk beli aset tetap gitu. Jadi ya sebenarnya kalau rugi karena hal itu pun di tahun itu wajar, tapi kan itu investasi untuk kedepannya pasti pendapatannya melebihi dong kalau dia berinvestasi. Nah, lanjut. Bedanya dengan fraud adalah kalau fraud itu dia
Pelakunya tidak menggambarkan kondisi ekonomi perusahaan secara wajar. Contohnya, mencatat saldo kas yang sebenarnya tidak ada. Contohnya lagi, menyembunyikan kondisi keuangan yang buruk melalui anak perusahaan offshore seperti Bondlat. Nah, lalu ada juga praktik penerbitan obligasi baru yang akhirnya diketahui bahwa anggota keluarga Tanzi, nih si owner itu, menerima sekitar 620 juta US dollar dari pendanaan Parmalat ke rekening pribadi mereka. Jadi yang harusnya dipakai buat perusahaan tuh malah masuk ke rekening anggota keluarga Tanzi, si owner. Jadi kan kayak suspicious dan juga kayak ketahuan lah transaksi-transaksi fiktifnya itu beneran fiktif gitu kayak, dan itu banyak tersebar di berbagai cabang perusahaan. Kalau fraud ini bisa masuk pengadilan ya guys, bisa kena tindak pidana. Tindak ya. Oke, lanjut nomor terakhir. Setelah kebangkrutan, Parmalat berhasil memperoleh lebih dari 2 miliar euro dari penyelesaian dengan bank. Jika Anda menjadi komisaris yang ditunjuk pengadilan, seperti Bondi, ini Bondi fotonya ada di sini. Bagaimana Anda memaksimalkan nilai bagi kreditur? Contohnya, apakah Anda berfokus ke gugatan hukum terhadap bank, penjualan aset perusahaan, atau renegosiasi utang? Oke, jadi uh, first of all, aku bakal melakukan semuanya, tapi urutannya itu seperti ini. Yang pertama, menstabilkan operasi inti dulu, supaya penjualannya tuh tetap lanjut lah ya, walaupun pengadilan ini masih gerasak gerusuk drama-drama, tapi kan kita tetap harus cuan sebagai perusahaan gitu ya. Jadi operasi intinya pastinya harus terus jalan untuk menghasilkan arus kas yang stabil, yang mana kreditor pasti melihat itu paling pertama sebelum dia memberikan utang. Tapi di case ini kan dia udah berutang ya, cuman emang belum mampu bayar aja si Parmalat ini karena emang kasnya tuh beneran kosong, kurang, kayak hampir default gitu loh obligasinya. Oke, lanjut kedua, menjual aset-aset yang mungkin nggak terlalu diperlukan atau non strategis untuk memperoleh likuiditas cepat. Ya daripada kita bangkrut benar-benar bangkrut, ya lebih baik kita jual beberapa aset untuk bayar dulu lah cicilan beberapa kan daripada dibangkrutin gitu. Lanjut, tiga, menegosiasikan restrukturisasi utang agar tekanan pembayaran jangka pendek berkurang. Ya, jadi kalau bisa sih di reschedule ya, pembayarannya tuh diperpanjang, karena tenornya diperpanjang, pokok dan bunga yang harus dibayar pun mengecil, jadi lebih uh, ringan juga buat Parmalat ya. Lalu yang keempat, melakukan litigasi terhadap bank, auditor, dan pihak lain yang berpotensi bertanggung jawab. Karena potensi pemulihannya besar, besar. Tapi biasanya makan waktu lama. Nah ini maksudnya, kayak misalnya auditor EY berarti dia tidak melaksanakan kewajibannya dengan benar. Lalu pihak-pihak lainnya lah yang berkomplotan dengan CFO atau pihak manajemen sebelumnya untuk menutup-nutupi hal ini, itu juga harus bertanggung jawab. Dan jika mereka terbukti bersalah, mereka akan memberi kompensasi secara financial. Nah, jadi kompensasi itulah bisa kita manfaatkan sebagai likuiditas Parmalat. Ya walaupun biasanya makan waktu lama sih. Kayak ini aja kan ya 2007 ya, 2000 ya 2000 2001 2002 sampai 2000 sampai 2003 ya. Nah, tapi kasusnya tuh baru selesai sekitar 2011-an, itu baru si pemiliknya ditangkap dan dihukum. Jadi emang lama banget karena emang ya itu tadi ya dari soal sebelumnya juga udah dibahas. Nah, lanjut yang kelima, memperkuat governance, termasuk audit internal independen, whistleblowing system, rotasi auditor, dan pengawasan dewan yang lebih kuat. Ya, supaya ini jangan terulang lagi ya. Dan kita pun bisa mengembalikan kepercayaan investor. Dan terbukti sih guys, emang makin kesini masih jalan nih Parmalat, at least gak bangkrut gitu. Karena memang si Enrico Bondi ini kita patut apresiasi ya, effort dia, sehingga
masih berjalan walaupun diakuisisi tadi ya oleh perusahaan Lead apalah itu yang memang sudah apa ya, sudah jadi eh, sudah ada di industri persusuan itulah, dan sudah termasuk raksasa, maksudnya perusahaan raksasa. Oke, sekian dari saya. Terima kasih banyak teman-teman yang sudah menyaksikan. Semangat auditor, menjaga transparansi, mengawal integritas. Yoi. Amin satu, puas audit. Annyeonghaseyo. Belum.